Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel PNS Belajar Coding. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai format teks tebal, teks miring, garis bawah, dan highlight. Dan sedikit kita akan bahas mengenai semantik. Nah, ada beberapa take untuk memformat sebuah teks. Ada untuk teks tebal, kita pakai B atau juga strong. Teks miring pakai I atau IM. Teks garis bawah pakai U atau INS. Teks coret pakainya S atau del. Teks lebih kecil pakainya small. Teks highlight pakainya mark. Teks atas pakainya sub. Dan teks bawah pakainya sub. Kita akan kembali lagi di Visual Studio Code. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah membuat sebuah paragraf. Ini pakai pre ya. Kemudian kita coba kembalikan lagi menjadi sebuah paragraf. Yang ini juga kita coba ubah lagi jadi paragraf. Nah, kemudian ini kita kembalikan ke atas karena nggak ada fungsinya. Ini juga kita rapihkan sedikit. Oke. Nah, pertama kita akan membuat sebuah kata atau teks tebal dengan cara B ataupun strong. Jadi di sini kita tambahkan B ditutup dengan B. Maka di paragraf 1 ini dia hurufnya sudah tebal. Selain B, kita juga bisa menggunakan strong. Misalkan di kalimat-kalimat ini atau kalimat penutup ini kita tambahkan tag strong. Kemudian ditutup dengan tag strong juga. Kalau disimpan sama-sama tebal, tapi nanti akan kita bahas apa perbedaan antara B dan juga strong. Kemudian selanjutnya kita ada teks miring pakai I atau IM. Misalkan yang lorem ipsum ini kita akan miringkan dengan tag I. Kemudian sampai dengan lorem ipsum misalnya. Kita save, maka lorem ipsumnya sudah berubah jadi miring. Kemudian selain I kita juga bisa memakai misalkan EM maksud saya. Kemudian di sini kita tutup dengan IM juga, maka konsekutornya juga menjadi teks miring. Kemudian teks bergaris bawah kita pakainya U atau INS. Misalkan di sini kita kasih tag U sampai sini misalkan. Oke. Yang sapiente-nya kita pakai INS. Tutup sampai maksim misalkan. Maka voluptatumnya kita garis bawahi dan juga sapiente maksimnya kita juga garis bawahi. Dan satu lagi ada yang namanya teks coret, kita pakainya S ataupun delete. Kita misalkan konsekutor ini kita kasih S, ditutup sampai sini misalkan. Kemudian selain S juga bisa pakai del. Kita pakai del yang ini juga del yang ini. Oke, sama-sama dicoret. Kemudian selanjutnya ada teks small kita tambahkan misalkan di subscript ini small dan juga small. Nah, maka tulisannya ini sedikit lebih kecil dibandingkan rekan-rekannya. Jadi small ini membuat tulisannya lebih kecil. Kemudian ada teks highlight dengan mark. Misalkan yang di highlight dari sini
mark sampai dengan misalkan sampai sini saja. Nah, ini untuk penggunaan mark dari lorem ipsum sampai komku. Lorem ipsum sampai komku. Dan dua terakhir adalah sub dan juga sub. Nah, sub ini biasanya digunakan untuk bahan kimia, misalkan CO2. Nah, biasanya duanya ini berada di sedikit di bawahnya dan lebih kecil. Gimana caranya? Pakai yang namanya sub, SUB. Kemudian ditutup dengan SUB juga. Nah, maka CO2-nya ini sudah sedikit agak bawahnya. Sedangkan untuk matematika misalkan kuadrat, 10 kuadrat, bagaimana duanya ini menjadi di atasnya? Ini memakai sub. Jadi di antara duanya kita pakai SUP, ditutup, kemudian disimpan di sini tutupnya. Maka 10 kuadrat. Jadi sub itu untuk di bawah sini, sedangkan sub itu di atas sini. Kita tambahin BR untuk enter, misalkan BR. Maka hasilnya seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah sekarang ada B, ada strong. Dua-duanya sama-sama untuk membuat tulisannya tebal. Kemudian ada I, ada IM. Dua-duanya buat tulisannya miring. Kemudian ada U dan juga ada INS. Dua-duanya sama-sama bergaris bawah. Dan ada S dan juga del yang sama-sama membuat teksnya dicoret. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kenapa bisa ada dua seperti itu? Karena jawabannya adalah ini. Nah, B dan strong. Dalam contoh ini B dan strong, tapi ini juga berlaku untuk italic, kemudian underline dan lain sebagainya. B dan strong sama-sama membuat tulisan menjadi tebal, tapi keduanya memiliki perbedaan, yaitu perbedaan semantik. Apa itu perbedaan semantik? Nanti kita akan pelajari bahwa perbedaan semantik ini akan mempengaruhi search engine optimizer. Jadi karena semantik itu terstruktur, search engine nanti akan lebih mudah untuk mengindeks dan membuat halaman kita berada pada halaman 1 Google seperti itu. Dan yang lebih penting adalah untuk disabilitas, bagi teman-teman yang tidak bisa melihat, maka mereka menggunakan screen reader sebagai alat bantu untuk membacakan teks secara otomatis dari komputer. Nah, tag B hanya membuat teks terlihat tebal secara visual, namun tidak memiliki makna khusus. Tag ini hanya mengubah tampilan teks tanpa memberikan penekanan atau arti tambahan. Kemudian tag strong itu menandakan bahwa tagnya penting atau urgent. Nah, cocok untuk situasi di mana kita ingin menyoroti teksnya. Jadi si teksnya itu ingin lebih ditonjolkan. Saya misalkan punya aplikasi untuk membaca teks seperti ini. Nah, yang ini saya pakai B, sedangkan yang ini saya pakai tag strong. Nah, yang B ini dibacanya biasa saja karena dia pakai tagnya B, sedangkan yang ini ada penekanan. Jadi ini sangat berguna untuk orang-orang yang disabilitas, terutama yang tidak bisa melihat. Teks ini menggunakan tag B. Ini hanya teks tebal tanpa makna khusus. Teks ini menggunakan teks strong. Ini adalah teks penting yang perlu diperhatikan. Kita lihat bahwa teks strong ini ada penekanan suaranya. Jadi apa itu semantik? Jadi semantik ini adalah untuk membantu memberikan konteks dan juga struktur pada HTML sehingga web kita menjadi jelas strukturnya. Fungsi yang lainnya adalah untuk meningkatkan aksesibilitas, yaitu fungsi elemen semantik seperti p, header, nav, artikel, footer
membantu alat bantu seperti screen reader untuk memahami struktur dan tujuan konten. Jadi misalkan untuk pengguna tunanetra seperti tadi dapat lebih mudah menavigasi atau memahami konten webnya. Ada penekanan di sana, kemudian terlihat mana navigasi, mana artikelnya, mana bodinya, mana headernya, dan lain sebagainya. Ini juga mempermudah SEO, Search Engine Optimization, untuk mengenali mana bagian-bagian penting di HTML kita. Kemudian konten yang terstruktur dan baik memiliki peluang lebih tinggi untuk muncul di hasil pencarian karena mesin pencari dapat lebih mudah mengindeks dan juga memahaminya. Ini juga berguna untuk pemeliharaan kode sehingga kita sebagai programmer bisa lebih gampang membacanya, dan juga di kemudian hari jika ingin mengubah beberapa hal itu bisa langsung paham bagaimana struktur kodenya. Begitu juga dengan kompatibilitas dan juga konteks yang jelas. Jadi konten yang menjadi lebih terorganisir dan mudah dipahami oleh manusia maupun mesin. Jadi begitu fungsi dari semantik. Tapi teman-teman tidak usah khawatir, kita akan bahas semantik ini di HTML intermediate. Jadi kalau teman-teman belum begitu paham tentang semantik ini, biarkan saja. Teman-teman bisa langsung pakai tag yang ada di sini sesuai dengan kemudahan dari teman-teman. Lebih baiknya yang pakai semantik yaitu pakai yang ini yang lebih direkomendasikan. Kita kembali lagi ke Visual Studio dan kita buka lagi proyek yang pernah kita kerjakan sebelumnya, yaitu di open, kemudian di belajar HTML ada proyek pertama kita. Nah, pada proyek pertama kita kalau kita klik kanan kemudian show preview, maka yang ini kita delete saja. Maka kita sudah menambahkan header-header dari proyek yang akan kita kerjakan. Kalau kita lihat proyeknya, nah proyek yang ini kita sudah membuatkan header-headernya. Sekarang kita akan mencoba membuat kalimat berikut. Kita paste saja di teks dan heading. Di sini kita paste, kita buat ini sebagai paragraf. Oke. Kemudian kita cek ada teks tebal, maka teman-teman dapat mengidentifikasi bahwa kita akan menggunakan strong di sini. Strong. Kemudian di sini teks miring. Apa yang akan digunakan? Ya, betul. IM. Tutup sampai teks miring sini. Tebal, miring. Kemudian untuk teks bergaris bawah kita pakai INS. Kemudian teks dengan highlight kita gunakan mark. Jangan lupa ditutup. Mark. Oke. Kemudian di sini ada contoh quote. Kita pastekan juga di sini. Paste. Ini ada tag khusus namanya block quote. Dan ditutup dengan block quote. Jadi dia memberikan tab untuk sebagai quote. Kemudian yang terakhir ini bisa teman-teman tebak pakai apa? Ini pakai pray. Tab, kemudian ditutup di sini. Oke. Ininya jangan terlalu panjang.
sampai sini berarti proyeknya sudah selesai di bagian teks. Ya, baik, demikian mengenai pemformatan teks. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya kembali percaya bahwa PNS bisa coding.